datang. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sistem saraf manusia mengatur dan mengordinasikan kerja saraf kita agar gerakan yang dilakukan berjalan mulus. Juga kita akan membahas tentang fungsi sistem saraf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan kalian menontonnya hingga selesai untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja ya. Tahukah kamu bahwa setiap hal yang kita lakukan seperti bergerak, merasakan, atau berpikir dikendalikan oleh sistem saraf? Sistem saraf ini adalah jaringan yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan otak yang memungkinkan kita untuk merespon lingkungan sekitar. Semua gerakan, perasaan, dan respon terjadi karena adanya komunikasi yang sangat cepat antara otak dan tubuh. Dengan cara ini, sistem saraf membantu tubuh kita bekerja secara terkoordinasi dan mengatur berbagai fungsi tanpa kita sadari. Sistem saraf memiliki jaringan yang menghubungkan seluruh bagian tubuh dengan otak. Kemudian, otak mengirimkan sinyal melalui saraf ke bagian tubuh yang diperlukan dan tubuh kita bertindak sesuai perintah tersebut. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih otak kita bekerja? Jadi, otak itu terhubung ke sumsum tulang belakang bersama-sama keduanya membentuk sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini mengandung jutaan neuron yang bercabang ke setiap organ dan bagian tubuh. Untuk neuron itu terhubung dan berkomunikasi satu sama lain di persimpangan yang disebut sinapsis. Melalui sistem saraf pusat, otak mengirimkan dan menerima sinyal ke seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini dapat berupa sinyal kimia atau listrik, dan sinyal yang berbeda pun mengendalikan proses yang berbeda loh. Nah, di otak ini ada banyak area khusus yang bekerja sama untuk menafsirkan sinyal-sinyal. Sinyal bergerak melalui neuron-neuron individual sebagai muatan listrik kecil. Saat muatan mencapai sinaps, muatan tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi yang membawa pesan dari satu neuron ke sel target berikutnya. Saat mempelajari sesuatu yang baru, pesan berulang kali berpindah dari satu neuron ke neuron lainnya. Akhirnya, otak kita memulai membuat koneksi atau jalur antara neuron yang membuat aktivitas baru menjadi lebih mudah. Seiring berjalannya waktu, pola terbentuk dalam jenis dan kekuatan sinyal. Jadi begitulah keajaiban bagaimana otak kita belajar dan beradaptasi di tubuh kita. Setelah membahas otak, lalu bagaimana sih cara kerja sistem saraf itu? Yuk, untuk tetap lanjut mengikuti kita untuk memulai petualangan belajar tentang bagaimana sistem saraf mengatur segala aktivitas tubuh kita. Hal yang dipelajari ada 4 nih. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Kedua, bagian-bagian sistem saraf. Ketiga, sistem saraf pusat. Dan terakhir, ada sistem saraf tepi. Sistem persarafan adalah jaringan yang mengordinasikan aktivitas tubuh seperti berjalan, berbicara, menelan, berpikir, dan lain sebagainya. Berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Jaringan saraf yang bekerja sama untuk mengatur fungsi tubuh yang kerja sistem sarafnya membuat antara lain sebagai yang pertama, penerima informasi, di mana mata, telinga, hidung, lidah, dan saraf di seluruh tubuh menerima informasi dari lingkungan sekitar. 2. Mengirimkan sinyal. Sinyal-sinyal listrik dikirimkan melalui neuron, yaitu sel-sel saraf yang menghubungkan satu sama lain melalui sinapsis. Ketiga, memproses informasi. Seluruh sistem saraf menerima informasi dari otak. Keempat, mengirimkan instruksi. Otak mengirimkan instruksi melalui akson yang mengendalikan tindakan dan fungsi tubuh. Yang terakhir, ada menyebabkan reaksi. Instruksi yang dikirimkan oleh otak memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasakan sakit, dan lain sebagainya. Di dalam tubuh kita terdapat neuron yang merupakan sel saraf yang membentuk sistem saraf kita. Setiap neuron terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Sinyal saraf bergerak melalui neuron dalam bentuk impuls listrik, dimulai dari dendrit menuju badan sel dan akhirnya ke akson. Ketika impuls listrik mencapai ujung akson, sinyal diteruskan ke neuron berikutnya melalui sinapsis, yaitu area di mana dua neuron saling berhubungan. Proses ini terjadi dengan bantuan zat kimia bernama neurotransmitter. Sistem saraf terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat SSP dan sistem saraf tepi SSP. SSP terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan tubuh. SST, sistem saraf tepi, terdiri dari saraf-saraf yang keluar dari otak dan sumsum tulang belakang termasuk saraf kranial dan saraf spinal,
yang menghubungkan tubuh dengan otak. SSP terdiri atas otak dan susum tulang belakang bagian berwarna kuning. Otak juga menyediakan daya integratif yang mendasari perilaku kompleks vertebrata. Sumsum tulang belakang mengantarkan informasi SSP ke STT dari otak serta membangkitkan pola-pola lokomosi dasar dan bekerja mandiri dalam menghasilkan refleks. STT mengantarkan informasi ke SPP dan dari SPP ke STT. T terdiri atas pasangan kanan-kiri saraf kranial dan spinal serta ganglia yang terkait bagian berwarna merah muda. Lalu, saraf kranial menghubungkan otak-otak dengan organ di kepala dan tubuh bagian atas, sedangkan saraf spinal menghubungkan otak dengan bagian tubuh di bawah kepala. Oh iya, SSC terbagi menjadi 2 bagian lagi loh. Yang pertama ada sistem saraf somatik terdiri dari bagian aferen yaitu sensorik dan eferen motorik. Yang kedua ada sistem saraf otonom yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis. Sistem saraf somatik, sistem saraf yang bertugas mengirimkan informasi dari saraf motorik dan sensorik mata, telinga, kulit, dan otot ke sistem saraf pusat dan menyampaikan perintah dari otak untuk menghasilkan respon. Sistem saraf ini mengontrol semua gerakan sadar. Motorik, sel saraf yang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor, otot, dan kelenjar di seluruh tubuh. Sel saraf ini juga berperan untuk mengkoordinasikan gerakan serta respon motorik tubuh. Sensorik, biasa dikenal sebagai sel saraf aferen, berfungsi untuk menerima rangsangan sensorik dari lingkungan eksternal atau organ-organ tubuh. Sistem saraf otonom, sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur fungsi organ yang tidak disengaja seperti curah jantung, aliran darah ke berbagai organ, sekresi, dan mobilitas saluran cerna, kelenjar keringat, dan suhu tubuh. Simpatis bertanggung jawab untuk mengendalikan respon tubuh dan pertahanan diri terhadap situasi atau sesuatu yang dianggap mengancam atau membuat stres, biasa disebut fight or flight. Parasimpatis berperan untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks, biasa disebut dengan rest and digest. Dengan mengontrol aktivitas tubuh ketika sedang beristirahat seperti fungsi pencernaan dan metabolisme serta membuat tubuh menjadi tenang.